Assalamualaikum sahabat setia. Ini kisah Doni, pemuda tulus yang diuji kesabarannya di kebun buah Pak Toro. Tanpa ia tahu, ia akan dipaksa menikahi anak Pak Toro, yang dikira lumpuh dan cacat. Rahasia, kejutan, dan cinta paksa yang tak terduga menanti hingga hari pernikahan. Bagaimanakah kisah Doni menghadapi takdir yang dipaksakan padanya? Di balik gerbang rumah megah yang berjejer pohon mangga tua dan deretan jeruk manis, Pak Toro duduk di kursi goyangnya di beranda. Mata tuanya yang tajam menatap jauh ke kebun buah yang membentang rapi, dari barisan pohon apel, manggis, hingga pepaya yang buahnya menggantung menggoda. Tiap pagi, ia selalu memulai hari dengan berjalan perlahan menyusuri kebun, memeriksa daun-daun yang mulai layu, batang yang retak, dan buah yang jatuh sebelum masak. Pak Toro bukan sekadar juragan buah biasa. Ia kaya raya karena ketelitiannya, dan ia menekankan prinsip bahwa setiap buah yang dijual harus sempurna, setiap karyawan harus jujur, dan setiap keputusan harus cermat. Ia tidak peduli seberapa tampan atau kaya seorang calon menantu, jika hati dan karakternya tidak benar, bisnisnya tidak akan pernah aman. Hari itu, Pak Toro membawa buku catatan kecilnya. Buku yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Di halaman-halaman itu tertulis nama-nama karyawan, tanggal mereka masuk kerja, perilaku mereka sehari-hari, bahkan kesalahan kecil yang mungkin dianggap orang lain sepele. Ia menulis dengan tinta hitam tebal, memeriksa ulang, menandai tanda centang di samping mereka yang menunjukkan kejujuran atau kerja keras yang nyata. Ia menatap Doni, seorang pemuda sederhana yang tinggal bersama ibunya di desa dekat kebun. Doni bukan karyawan yang banyak bicara, tidak suka menonjolkan diri, tapi setiap gerakannya mencerminkan kerja keras dan kesungguhan. Saat memetik apel yang hampir masak, Doni menundukkan kepala dan berhati-hati, memastikan tangannya tidak merusak buah yang lain. Ia bahkan membersihkan serpihan ranting yang jatuh agar pohon tetap rapi. Pak Toro mengamati dari jauh, diam-diam, sambil menghela napas puas. Setiap karyawan lain yang ia perhatikan memiliki keunikan masing-masing. Ada yang rajin namun licik, mencoba mengambil keuntungan dari celah kecil. Ada yang sopan di hadapan atasan tetapi malas begitu ia berpaling. Ada yang tampak tulus, namun matanya menyimpan kepentingan pribadi. Pak Toro belajar membaca setiap gerakan, setiap ekspresi, bahkan cara mereka tersenyum saat mengerjakan tugas yang membosankan. Pak Toro menyukai kebiasaan pagi hari. Setelah memeriksa buah satu persatu, ia akan berjalan ke gudang. Gudang itu penuh dengan kotak kayu yang menumpuk rapi, masing-masing berisi buah siap jual. Ia memeriksa kualitas, menghitung stok, dan membandingkan catatan dengan jumlah yang tersedia. Tiap kali menemukan ketidaksesuaian, ia segera mencatat siapa yang bertanggung jawab dan mengapa hal itu bisa terjadi. Tidak jarang, ia memanggil karyawan tersebut untuk menanyakan langsung, bukan untuk menegur, tetapi untuk melihat respons mereka. Kejujuran, menurut Pak Toro, terlihat jelas dari cara seseorang menghadapi pertanyaan sulit tanpa menutupi fakta. Hari demi hari, Pak Toro melakukan ritual yang sama. Kadang ia berpura-pura sibuk dengan buku atau berdiri di bawah pohon besar sambil menatap anak buahnya bekerja. Tapi sebenarnya ia sedang menilai. Ia tidak hanya menilai hasil kerja, tapi juga niat di balik setiap tindakan. Siapa yang memetik buah dengan hati-hati karena takut dimarahi, dan siapa yang melakukannya karena peduli pada kualitas? Siapa yang membantu rekan kerja ketika tak ada yang melihat? Dan siapa yang hanya peduli pada pujian atasan? Pak Toro juga memperhatikan hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Bagaimana seorang karyawan menyapu halaman gudang? Apakah sekadar menggeser daun kering? Atau menyapu sampai bersih tanpa diminta? Bagaimana seorang karyawan menanggapi burung yang hinggap di pohon? Apakah mereka membiarkan burung merusak buah atau dengan sabar menyingkirkannya tanpa membahayakan pohon? Semua itu menjadi bahan pertimbangan Pak Toro. Di sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat,
Pak Toro duduk di kursi goyang di beranda lagi. Ia menatap kebun yang sekarang memancarkan warna keemasan. Angin sore membawa aroma manis buah yang matang, dan di kejauhan Doni masih terlihat menata keranjang dengan telaten. Pak Toro mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ia tersenyum tipis, bukan karena ia senang dengan pekerjaan Doni semata, tapi karena pemuda itu memiliki sesuatu yang langka, ketulusan yang murni, yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dipalsukan dengan kata-kata manis. Pak Toro tahu, mencari pewaris atau menantu yang tepat tidak mudah. Banyak orang mengincar kekayaannya, tetapi sedikit yang tulus. Ia ingin memastikan bahwa siapapun yang kelak menjadi bagian dari keluarganya, dan mungkin pewaris bisnisnya, benar-benar pantas, bukan sekadar tampan, kaya, atau pandai berbicara. Diam-diam ia mulai merancang rencana untuk menilai calon menantunya secara lebih langsung, tanpa orang itu menyadari bahwa mereka sedang diuji. Malam pun tiba, dan kebun yang sepi menjadi saksi ketelitian Pak Toro. Lampu-lampu rumah menyala, menerangi jalur setapak menuju gudang. Pak Toro menutup buku catatannya, menghela napas panjang, dan memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, proses menemukan orang yang benar-benar tulus akan memakan waktu, tapi ia bersabar. Ia selalu percaya, ketulusan akan terlihat jelas bagi mereka yang tahu cara melihat. Doni lahir dan besar di desa yang berjarak hanya beberapa kilometer dari kebun buah Pak Toro. Rumahnya sederhana, beratap genteng merah yang sudah mulai pudar dimakan usia, namun selalu rapi dan bersih. Ia tinggal bersama ibunya yang renta namun tangguh. Seorang perempuan sederhana yang selalu mengajarkan Doni untuk bekerja jujur, menghormati orang lain, dan tak pernah mengeluh meski hidup sederhana. Setiap pagi, Doni sudah bangun sebelum matahari muncul. Suara ayam jantan dari halaman tetangga menandai waktu, tetapi bagi Doni, alarm alami itu tak pernah terlambat. Ia membersihkan halaman rumah, menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya, dan baru kemudian berangkat ke kebun Pak Toro. Jalan setapak yang menghubungkan desa ke kebun penuh debu dan batu kecil. Namun Doni selalu melangkah dengan hati-hati, membawa keranjang kosong yang akan ia gunakan untuk memetik buah sepanjang hari. Pak Toro, yang sudah lama mengamati karyawannya dari kejauhan, mulai memperhatikan Doni dengan lebih serius. Ia melihat bagaimana pemuda itu bekerja tanpa keluhan. Bagaimana tangannya yang kuat namun lembut menyingkirkan ranting kecil agar buah yang matang tidak terluka. Doni tidak pernah terlihat tergesa-gesa atau terganggu oleh panas matahari, hujan ringan, atau serangga yang hinggap di pohon. Segala gerakannya menunjukkan ketekunan dan kesabaran. Hari itu, Pak Toro memutuskan untuk menilai Doni lebih dekat. Ia berjalan perlahan di antara barisan pohon mangga, berpura-pura memeriksa daun dan batang. Namun sebenarnya matanya tertuju pada pemuda yang sedang menata keranjang dengan hati-hati. Doni menatap pohon, menghitung buah yang siap dipetik, dan memetik satu persatu dengan presisi. Tangan Doni yang kotor oleh tanah dan getah buah bergerak cekatan, tetapi matanya tetap bersinar penuh perhatian. Sesekali Doni menepuk bahu rekannya yang tampak kelelahan, memberi semangat tanpa berkata banyak. Ia juga tak sungkan membantu memungut buah yang jatuh, bahkan jika buah itu tak akan dijual karena cacat sedikit. Bagi Doni, setiap pohon adalah tanggung jawabnya. Setiap buah adalah amanah yang harus dijaga. Pak Toro mencatat hal itu di buku kecilnya, menandai Doni dengan simbol khusus, pemuda jujur, pekerja keras, tulus. Pak Toro tidak hanya menilai dari hasil kerja, tetapi juga dari perilaku sehari-hari. Ia memperhatikan bagaimana Doni bersikap ketika tidak ada yang melihat. Saat rekan-rekan lain istirahat di bawah pohon, Doni tetap menata buah yang tercecer, membersihkan ranting, dan memastikan jalur antara pohon tetap aman bagi pekerja lain. Ia tidak pernah meminta pujian, tidak pernah membangga-banggakan diri, bahkan ketika hasil kerjanya sempurna. Suatu sore, hujan turun dengan rintik-rintik tipis, dan kebun yang luas menjadi basah. Doni tidak lari ke gudang, ia hanya mengenakan jaket sederhana dan melanjutkan pekerjaannya. Buah yang basah harus dipetik dengan hati-hati agar tidak rusak, dan ia menahan sabar walau tangan terasa dingin dan pegal.
Pak Toro menonton dari beranda rumah yang sedikit menjorok ke kebun, tersenyum tipis. Pemuda seperti ini, pikirnya, jarang ditemukan. Ketulusan dan kesabaran yang murni, tak ternilai harganya. Doni juga dikenal sopan kepada semua orang. Ia menyapa setiap karyawan yang ditemui, tidak peduli jabatan mereka. Ia menundukkan kepala ketika berbicara dengan mandor, berbicara pelan kepada pekerja baru yang tampak canggung, dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Kejujuran Doni terlihat dalam hal-hal kecil. Jika ia melakukan kesalahan, ia tidak menutup-nutupi. Jika ia melihat ketidakadilan, ia tidak diam. Semua hal itu tertangkap mata Pak Toro yang sudah berpengalaman membaca manusia. Pak Toro mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia ingin lebih menguji karakter Doni, bukan dengan pekerjaan kebun biasa, tetapi dengan situasi yang memerlukan keberanian moral. Ia ingin melihat apakah Doni tetap tulus ketika dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit, bukan sekadar memetik buah atau menata keranjang. Pak Toro tahu, untuk mewariskan usaha seumur hidup, ia membutuhkan pewaris yang bukan hanya pekerja keras, tetapi juga memiliki hati yang jujur dan tulus, yang bisa menjaga bisnis dan kehormatan keluarga. Pak Toro tahu pencarian menantu yang tepat tidak mudah. Banyak yang mengejar harta dan status, tetapi sedikit yang menilai dengan hati, tanpa pamrih. Doni, dengan kesederhanaan dan ketulusannya, perlahan muncul sebagai kandidat paling potensial. Pak Toro merasa lega, karena meski Doni tidak mewah, tidak tampan, dan berasal dari keluarga sederhana, pemuda itu memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, hati yang tulus. Malam semakin larut, suara jangkrik dan angin yang berdesir di kebun menemani Pak Toro memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, jalan masih panjang, dan ujian untuk calon menantunya belum dimulai. Tapi untuk saat ini, melihat Doni bekerja tanpa pamrih, ia merasakan ketenangan. Pemuda sederhana itu mungkin saja menjadi pewaris sejati yang selama ini dicari, bukan karena kekayaan, tapi karena hati. Pak Toro duduk di kursi kulitnya yang besar di ruang kantornya. Ruangan itu hangat, diterangi lampu gantung yang memantulkan kilau pada meja kayu jati berukir halus. Di dinding tergantung peta kebun dan sertifikat-sertifikat penghargaan atas usaha buahnya yang berkembang pesat. Ia menatap buku catatan yang terbuka di depannya, melihat nama-nama karyawan yang telah ia pilih berdasarkan pengamatan berbulan-bulan. Hari itu, Pak Toro memutuskan untuk memanggil para karyawan yang menurutnya menonjol, yang jujur, pekerja keras, dan tulus. Ia ingin melihat reaksi mereka ketika diberi tawaran yang tidak biasa, menikahi anaknya, tetapi ia mengatakan anaknya cacat dan lumpuh. Bagi sebagian orang, berita itu bisa menjadi ujian besar, karena mungkin menimbulkan rasa takut, rasa ragu, atau bahkan membuat mereka mundur. Panggilan pertama adalah kepada Denny, seorang karyawan yang dikenal cekatan. Denny memasuki ruangan dengan langkah ragu, tersenyum sopan. Pak Toro menatapnya, mencoba menilai ekspresinya. Dengan nada tegas namun lembut, Pak Toro berkata, "Denny, saya ingin berbicara jujur. Saya memiliki seorang anak perempuan yang tulus, dan saya ingin ia menikah dengan salah satu karyawan yang benar-benar bisa saya percaya. Tapi ada hal yang perlu kau ketahui. Anak saya cacat dan lumpuh." Denny menelan ludah. Matanya menatap Pak Toro dengan serius. Wajahnya menunjukkan campuran terkejut dan kebingungan. Ia diam sejenak, mencoba menyusun kata-kata. "Pak, saya menghormati anak Bapak, tapi saya tidak yakin bisa memenuhi ini." Suaranya melemah, dan setelah beberapa saat, ia menunduk dan meninggalkan ruangan. Pak Toro mengamati, mencatat dengan cermat. Reaksi Denny wajar, tapi kurang menunjukkan keberanian dan ketulusan sejati. Karyawan berikutnya, Rico, seorang pemuda yang tampak percaya diri namun sedikit sombong, memasuki ruangan. Pak Toro menyampaikan pesan yang sama. Rico menepuk bahu Pak Toro, tersenyum, dan berkata, "Ah, itu masalah kecil. Saya bisa menanganinya." Namun, begitu ia keluar dari ruangan,
Terlihat jelas raut wajahnya berubah menjadi ragu dan gusar. Pak Toro tahu, ini bukan ketulusan, tapi kepura-puraan. Satu persatu, para karyawan dipanggil. Sebagian mundur, sebagian mencoba menampilkan kesan tulus, tapi gerak-gerik mereka tampak dibuat-buat. Pak Toro mencatat semuanya. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Mata yang menghindar, tangan yang gemetar, nada suara yang berubah. Semua itu menjadi petunjuk siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang sekadar berpura-pura. Lalu, tibalah giliran Doni. Pemuda sederhana itu melangkah masuk, membawa tas kecil berisi catatan kerjanya hari itu. Ia menundukkan kepala dengan sopan, tetapi matanya tetap bersinar jujur. Pak Toro menyampaikan pesan yang sama, "Doni, anak saya cacat dan lumpuh. Saya ingin menikahkan anak saya dengan salah satu karyawan yang tulus. Bagaimana pendapatmu?" Doni diam beberapa detik, menatap Pak Toro dengan tenang. Tidak ada ragu, tidak ada panik. "Pak Toro, bagi saya, itu bukan masalah," katanya pelan namun mantap. "Saya menghormati anak Bapak. Saya percaya jika saya tulus dan bisa membantu. Kondisi fisiknya tidak mengubah niat saya. Saya siap menikah dengan tulus, bukan karena penampilan atau harta." Pak Toro tersenyum tipis, matanya menyipit, mencatat jawaban Doni dengan hati-hati. Ia tahu, jawaban itu tulus. Doni bukan hanya tidak mundur, tetapi juga menunjukkan keberanian moral, kesediaan menerima tantangan yang tidak mudah, dan tetap menjaga integritas hati. Hari itu, Pak Toro menghabiskan waktu berjam-jam untuk memanggil karyawan. Setiap panggilan baginya bukan sekadar percakapan biasa, tapi ujian terselubung untuk menilai karakter, niat, dan ketulusan. Ia ingin memastikan bahwa calon menantu yang dipilih bukan karena rasa takut, tidak ingin rugi, atau sekadar ingin terlihat baik. Ia mencari seseorang yang mau menerima segala konsekuensi dengan hati terbuka, tanpa pamrih. Sore menjelang malam ketika semua panggilan selesai. Pak Toro menatap kebun yang membentang dari jendela kantornya, melihat Doni masih membersihkan keranjang di gudang. Pemuda itu bekerja dengan sabar, tanpa mengeluh meski hari sudah hampir gelap. Pak Toro tersenyum dalam hati. Pemuda ini, mungkin satu-satunya yang tulus, gumamnya pelan. Pak Toro menutup buku catatannya, dan mulai merancang langkah berikutnya. Ia ingin lebih banyak mengamati Doni dalam situasi yang berbeda. Bagaimana ia menghadapi godaan, kesulitan, atau bahkan hinaan dari rekan lain. Semua ini untuk memastikan bahwa ketulusan Doni bukan hanya muncul saat panggilan istimewa, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di hadapan orang lain maupun sendirian. Malam tiba, lampu-lampu kebun menyala, dan suara jangkrik mengisi udara. Pak Toro duduk di kursi favoritnya, menatap buku catatan yang kini penuh tanda centang. Satu nama menonjol di antara semuanya. Doni, pemuda sederhana yang tulus, pekerja keras, dan berani. Pak Toro tahu, jalan masih panjang, tapi malam itu ia merasakan kepuasan pertama. Calon menantu sejati mungkin sudah ditemukan, bukan karena penampilan atau harta, tapi karena hati yang murni. Pak Toro duduk di ruang kantornya. Tangannya menyentuh buku catatan yang penuh dengan catatan tentang karyawan-karyawannya. Ia menatap halaman yang berisi nama-nama calon menantu potensial, terutama Doni. Setelah melihat reaksi mereka terhadap pengumuman mengenai anaknya, Pak Toro merasa perlu memberikan ujian tambahan, ujian yang lebih nyata, yang tidak hanya menilai ketulusan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Ia merencanakan ujian yang sederhana namun rumit, sebuah simulasi masalah yang tampak mendadak dan sulit, tetapi bisa diatasi dengan kesabaran, logika, dan integritas. Pak Toro menyewa seorang lelaki paruh baya, berpakaian sederhana, untuk menjadi pelanggan bermasalah di toko buahnya. Lelaki itu diberi instruksi untuk membuat masalah seolah-olah ada keluhan besar, memaki ringan, dan menuntut perhatian khusus, seakan tidak ada yang bisa memuaskannya. Pagi itu, para karyawan dipanggil untuk bertugas di toko. Mereka menerima instruksi standar,
menyambut pelanggan, melayani dengan ramah, dan menjaga kebersihan toko. Tidak ada yang mengetahui bahwa hari ini akan menjadi ujian nyata. Lelaki parubaya itu masuk dengan langkah tegas, matanya menatap tajam ke sekeliling toko. Ia mulai memilih buah, menimbangnya, dan dengan suara keras mengeluh bahwa buah yang dijual tidak layak. Ia menuntut agar karyawan mengganti semua buah yang ada, sementara stok terbatas dan sebagian buah sedang rusak ringan. Para karyawan lain tampak panik. Ada yang mencoba menjelaskan dengan gugup, ada yang tersenyum kikuk, dan ada yang mencoba menenangkan pelanggan dengan menawarkan diskon kecil. Namun semua itu tidak berhasil. Pelanggan tetap marah, suaranya terdengar hingga keluar toko. Beberapa karyawan bahkan mundur beberapa langkah, terlihat ketakutan dan bingung menghadapi situasi yang tiba-tiba muncul. Doni, yang sejak awal menata keranjang dan merapikan buah, mengamati kejadian itu dengan tenang. Ia tidak panik, tidak gugup. Perlahan, ia melangkah mendekati pelanggan, menundukkan kepala dengan sopan, dan berkata dengan suara tenang, "Pak, saya akan bantu mencari solusi. Mari kita lihat buah mana yang rusak dan yang layak dijual. Saya pastikan Bapak mendapatkan buah terbaik tanpa harus mengganggu stok yang lain." Pelanggan itu menatap Doni, ekspresinya masih tegang, lalu mulai menguji lagi. Ia menunjuk buah yang seolah-olah cacat dan bersikeras menuntut penggantian. Doni mengangguk perlahan, memeriksa satu persatu, dan dengan sabar menjelaskan mana yang bisa diganti, mana yang tetap layak. Ia tidak memarahi pelanggan, tidak membalas makian, tetapi menunjukkan sikap tegas dan profesional. Sementara itu, karyawan lain tampak semakin cemas. Mereka mencoba ikut membantu, tapi langkah mereka tampak ragu-ragu dan sering membuat masalah menjadi lebih rumit. Beberapa dari mereka mencoba menyarankan pelanggan agar pergi, yang justru membuat pelanggan semakin marah. Pak Toro, yang diam-diam mengamati dari balik jendela kantor, menulis catatan lagi. Ia tersenyum tipis. Hanya Doni yang tetap tenang, sabar, dan mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Doni kemudian mengatur ulang keranjang buah, memindahkan buah yang cacat ke sisi khusus, dan menawarkan buah segar pengganti yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Ia berbicara dengan sopan, menjelaskan pilihan terbaik, dan memastikan pelanggan puas tanpa merusak stok atau membuat kerugian bagi toko. Pelanggan, yang sejak awal bertindak seolah tidak masuk akal, perlahan melunak. Akhirnya, lelaki itu tersenyum samar dan meninggalkan toko dengan rasa puas. Pak Toro menatap dari kejauhan. Ia merasakan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. "Ini yang kucari," gumamnya. Doni tidak hanya jujur dan tulus, tetapi juga mampu menghadapi tekanan, konflik, dan ketidakadilan dengan kepala dingin. Ia menunjukkan ketahanan mental, kesabaran, dan integritas sekaligus. Sifat yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ujian itu tidak berhenti di situ. Pak Toro menyiapkan beberapa skenario lain. Pelanggan yang ingin menukar buah dengan alasan sepele, permintaan mendadak untuk mengantarkan buah ke alamat jauh, hingga situasi di mana stok terbatas dan beberapa karyawan mulai mengeluh. Sekali lagi, banyak yang panik atau mencoba mengambil jalan pintas. Doni, tetap tenang, memecahkan setiap masalah dengan cermat, berpikir cepat, dan menjaga hati agar tetap tulus dalam melayani. Sore menjelang malam, ujian selesai. Karyawan lain tampak kelelahan. Beberapa malu karena tidak mampu menghadapi situasi yang diberikan. Doni, meski lelah, tetap berdiri tegak, wajahnya bersih dari rasa frustrasi atau kekesalan. Pak Toro menutup buku catatannya, tersenyum puas. Pemuda itu adalah sosok yang selama ini ia cari. Bukan hanya tulus, pekerja keras, dan jujur, tetapi juga mampu menjaga integritas di tengah tekanan. Malam itu, lampu-lampu kebun mulai menyala, membentuk jalur cahaya di antara pohon mangga dan jeruk. Pak Toro duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Ia tahu, jalan masih panjang. Masih ada langkah-langkah lain untuk memastikan siapa yang benar-benar tulus. Tapi malam itu ia merasa yakin.
Doni, pemuda sederhana dari desa kecil, telah membuktikan kesetiaannya. Ia bukan sekadar pekerja yang rajin, tetapi seorang calon menantu yang memiliki hati dan karakter yang pantas mewarisi bisnis buahnya. Pak Toro tersenyum tipis, menutup mata sejenak, dan berbisik pelan, hanya hati yang tulus yang mampu bertahan. Dan pemuda ini, mungkin saja satu-satunya. Setelah melewati berbagai pengamatan dan ujian, Pak Toro merasa yakin bahwa Doni adalah calon menantu yang tulus, jujur, dan pekerja keras. Suatu sore, di ruang kerjanya yang penuh tumpukan dokumen dan catatan, Pak Toro memanggil Doni untuk berbicara lebih serius. Dengan nada tegas tapi lembut, Pak Toro menanyakan sekali lagi, "Doni, apakah kau bersedia menikahi anakku yang lumpuh dan cacat?" Doni menatap Pak Toro dengan penuh ketulusan. Matanya menenangkan, menegaskan bahwa ketulusan hatinya tidak goyah oleh apapun. Tanpa ragu, ia menjawab, "Saya bersedia, Pak." Pak Toro tersenyum tipis, puas dengan jawaban Doni. Ia tahu, jawaban ini bukan sekadar kata-kata. Dari sikap, perilaku, dan segala tindak tanduk Doni selama ini, Pak Toro bisa merasakan ketulusan yang murni. Namun, Pak Toro masih ingin menyiapkan sebuah kesempatan agar anaknya, yang selama ini tidak pernah terlihat oleh karyawan, bisa melihat calon menantunya secara langsung, meski masih dengan rahasia. "Doni," kata Pak Toro, "aku ingin kau mengantarkan beberapa buah ke rumahku." Keesokan harinya, Doni membawa keranjang buah yang penuh warna dan aroma segar itu. Ia berjalan pelan menuju rumah Pak Toro. Pikirannya fokus pada rasa hormat dan ketulusan yang harus ia tunjukkan setiap kali berhadapan dengan keluarga bosnya. Sesampainya di rumah, pintu dibuka oleh seorang wanita muda. Doni melihatnya dan langsung tersenyum sopan. "Selamat siang, Mbak," katanya, sambil menundukkan kepala. Wanita itu tersenyum lembut, menerima buah yang dibawa Doni. Tanpa ia sadari, Doni sedang berhadapan dengan Salwa, anak Pak Toro sendiri. Salwa, yang selama ini jarang terlihat oleh siapapun, menatap Doni dengan rasa penasaran yang halus. Rambutnya yang tergerai rapi, senyum yang hangat, dan aura lembutnya membuat Doni sesaat terpana. Namun, cepat-cepat ia mengingat janji yang telah ia buat. Ia siap menikahi anak Pak Toro yang cacat dan lumpuh. Doni menekan rasa kagumnya dan tetap sopan. Ia mengira wanita yang berdiri di depannya hanyalah pembantu rumah tangga biasa. "Ini buah dari kebun Bapak, Mbak," ucapnya. Suaranya tenang tapi penuh hormat. Salwa mengangguk. Senyumannya tetap lembut. Ia memperhatikan Doni dengan cermat. Sikapnya, ketulusan dalam setiap gerakannya, dan kesopanan yang terpancar dari setiap kata yang diucapkan. Pak Toro, yang mengamati dari kejauhan, tersenyum puas. Inilah Doni yang selama ini ia amati. Tulus, sopan, dan rendah hati. Doni menata keranjang buah di meja, memastikan semuanya rapi. Tidak ingin membuat kesan yang salah, yang mampu menjaga janji dan integritasnya. Tanpa sadar, waktu berjalan cepat. Mereka berbicara sebentar tentang buah dan kualitasnya, tentang cuaca dan musim panen. Ketika Doni berpamitan untuk pulang, ia menundukkan kepala sekali lagi. "Terima kasih, Mbak," ucapnya. Salwa membalas dengan anggukan lembut dan senyum tipis. Tanpa ada kata-kata lebih, pertemuan itu berakhir, meninggalkan kesan yang hangat di hati keduanya. Pak Toro tersenyum puas. Ia tahu, dari pertemuan singkat itu, Salwa telah melihat calon suaminya, dan Doni tetap tulus sebagaimana ia telah tunjukkan. Rahasia tentang identitas Salwa tetap aman, dan Pak Toro menyimpan rencana besar untuk akhir pernikahan. Pertemuan itu, meski singkat, menjadi langkah awal yang penting. Doni tidak menyadari bahwa wanita yang baru saja ditemuinya adalah Salwa, anak Pak Toro. Ia tetap tulus, sopan, dan menghormati. Sementara Pak Toro merasa yakin bahwa calon menantunya benar-benar pantas dan siap untuk mewarisi usaha buahnya di masa depan. Hari yang dinantikan pun tiba. Rumah Pak Toro dipenuhi suasana riang.
Dekorasi bunga segar menghiasi setiap sudut, aroma buah dan kue memenuhi udara, dan para tamu mulai berdatangan. Semua karyawan kebun buah, dari yang paling senior hingga yang baru beberapa bulan bekerja, diundang hadir. Mereka semua tampak bersemangat, meski beberapa menutupi rasa penasaran dengan senyum canggung. Doni datang bersama ibunya, membawa diri dengan sikap sopan dan rendah hati seperti biasa. Mereka disambut hangat oleh Pak Toro, yang tampak bersinar karena kebahagiaannya hari itu. Hatinya penuh bangga dan lega, mengetahui bahwa calon menantunya, yang telah melalui berbagai ujian tulus, akhirnya akan mengikat janji sehidup semati dengan anaknya. Acara berlangsung dengan lancar. Musik lembut dan tawa tamu memenuhi ruang yang megah. Doni berdiri di samping Pak Toro, menatap ke arah pintu masuk utama. Saat itu, seorang wanita muda melangkah masuk, mengenakan kebaya cantik dengan warna pastel yang menawan. Doni menelan ludah, matanya membesar. Hatinya berdegup kencang. Doni tertegun. Gadis itu, yang selama ini ia kira hanyalah pembantu rumah tangga biasa, adalah Salwa, anak Pak Toro. Ia cantik luar biasa, anggun, dengan senyum yang meneduhkan hati siapapun yang melihatnya. Doni menatap tanpa berkedip, merasa seolah dunia berhenti sejenak. Segala janji yang ia buat tentang menikahi anak Pak Toro yang cacat dan lumpuh, langsung terbayang dalam benaknya, membuatnya tersipu malu sekaligus lega. Reaksi Doni tidak hanya mengejutkan dirinya sendiri. Para karyawan yang hadir juga terkejut. Mereka saling bertukar pandang, beberapa menutupi mulut mereka, menyesal karena selama ini menganggap anak Pak Toro, yang selalu terdengar sebagai gadis cacat, biasa-biasa saja, bahkan rendah hati. Ternyata, anak Pak Toro tidak hanya sehat dan cantik, tapi juga memancarkan aura yang membuat semua orang terpikat. Pak Toro berdiri di tengah aula, menepuk bahu Doni dengan bangga. "Doni," katanya lantang, suara penuh kebahagiaan. "Ini dia Salwa, anakku. Dan aku percaya padamu, bahwa kau adalah pria yang tulus dan pantas menjadi suaminya." Doni, masih tercengang, hanya bisa membungkuk dalam-dalam, menahan senyum dan menekan rasa kagum yang meluap-luap. Ia merasa bersyukur, sekaligus lega, karena kebaikan dan ketulusannya selama ini akhirnya membawa hasil yang indah. Acara pernikahan berlangsung meriah. Prosesi akad nikah berjalan lancar, diiringi doa dan tepuk tangan para tamu. Saat Doni mengucapkan ijab kabul, hatinya penuh dengan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia sadar, segala ujiannya, segala kerendahan hati dan kesabarannya, telah membuahkan momen terindah dalam hidupnya. Pak Toro memandang keduanya dengan mata yang berbinar. Ia merasa lega dan bangga, tidak hanya karena pernikahan anaknya berhasil, tetapi juga karena calon menantunya benar-benar seorang pria yang tulus. Dengan senyum lebar, Pak Toro mengumumkan kepada semua yang hadir, "Mulai hari ini, Doni akan melanjutkan usaha kebun buah ini. Aku percaya, di tangannya, kebun buahku akan berkembang lebih besar lagi." Semua karyawan bersorak, menyadari bahwa Doni, pemuda sederhana yang selama ini bekerja keras tanpa pamrih, kini resmi menjadi bos mereka. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, menyesali sikap mereka yang sempat meremehkan calon menantu Pak Toro. Sementara itu, Doni menatap Salwa dengan penuh cinta. Ia tidak lagi melihat cacat dan lumpuh, melainkan seorang wanita cantik, cerdas, dan lembut yang kini resmi menjadi istrinya. Salwa tersenyum hangat, menyadari ketulusan hati Doni selama ini. Mereka saling menggenggam tangan, simbol janji sehidup semati, sementara Pak Toro menatap mereka dengan hati penuh bahagia. Harian itu berakhir dengan tawa, pelukan, dan doa yang tulus. Doni, dari seorang pemuda sederhana, kini resmi menjadi bagian dari keluarga Pak Toro, mewarisi usaha buah yang telah dibangun dengan kerja keras dan cinta. Pak Toro, sambil melihat istrinya yang cantik dan putrinya yang bahagia, merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna. Semua rencana dan rahasia yang disimpannya selama ini terbukti berhasil. Anaknya menemukan suami yang tulus,
dan usaha buahnya berada di tangan yang tepat. Di balik kemeriahan dan tawa, Doni tetap rendah hati, menyadari bahwa hidupnya telah berubah secara drastis. Namun ia juga tahu, kebahagiaan ini lahir dari ketulusan, kejujuran, dan kesabaran. Nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Hari itu, rumah Pak Toro dipenuhi cinta, tawa, dan kebahagiaan. Semua yang hadir, terutama para karyawan, belajar satu hal penting. Ketulusan hati selalu membawa kebahagiaan, meski tak terduga dan penuh kejutan.